Perlawanan rakyat Bali dalam Perang Puputan Margarana. Sejarah perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali terwujud dalam Puputan Margarana yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Perang ini adalah pertempuran habis-habisan yang dilancarkan kaum pejuang dan rakyat Bali melawan pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali yang tidak ingin dijajah kembali oleh Belanda. Dalam bahasa Bali, puputan dapat dimaknai sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margarana merujuk pada lokasi pertempuran yang kini menjadi kecamatan bernama Marga di Kabupaten Tabanan, Bali. Latar belakang terjadinya peristiwa Puputan Margarana. Pada intinya, perang Puputan Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Salah satu isi hasil perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1940. Itu artinya Bali tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia. Hal itu melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. Selain itu, perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT. Pada 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur lainnya. Di saat yang sama, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Belanda kemudian membujuk I Gusti Ngurah Rai supaya bersedia bekerja sama membentuk NIT. Namun ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai. Bahkan ia bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kronologi sebelum perang, I Gusti Ngurah Rai membentuk batalion Ciung Wanara untuk menghadapi Belanda di Bali. Tak hanya itu, dibentuk pula basis-basis perjuangan di banyak desa di Bali. Perjuangan pasukan Ciung Wanara, pimpinan I Gusti Ngurah Rai mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Pada tanggal 19 November 1946 di malam hari, senjata prajurit Nika yang sedang berada di Tabanan direbut oleh tentara rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Aksi ini membuat Belanda murka. Puncak peristiwa perang Puputan Margarana. Pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Selain penjagaan, patroli juga untuk melihat sejauh mana aktivitas Belanda. Tidak berselang lama setelah matahari menyising, pasukan Ciung Wanara baru sadar kalau perjalanan mereka sudah diawasi dan dikepung oleh serdadu Belanda. Tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga Tabanan, Bali. Melihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan ketika itu, pasukan Ciung Wanara memilih untuk bertahan di sekitar perkebunan di daerah perbukitan Gunung Agung. Benar saja, tiba-tiba rentetan serangan beruntun mengarah ke pasukan Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai saat itu memang sudah dengan tindak tanduk Belanda mengobarkan api perlawanan. Tak pernah pertempuran sengit pun tidak dapat diindahkan, sehingga sontak daerah Marga yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung yang tenang berubah menjadi pertempuran yang menggemparkan dan mendebarkan warga sekitar. Bunyi letupan senjata tiba-tiba serentak mengepung ladang jagung di daerah perbukitan yang terletak sekitar 40 km dari Denpasar itu. Ciung Wanara saat itu memang cukup terkejut sebab tidak mengira akan terjadi pertempuran hebat semacam itu. Pasukan pemuda Ciung Wanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataannya tidak terlalu terburu-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando dari I Gusti Ngurah Rai. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas sergapan Nika. Dengan senjata rampasan, akhirnya Ciung Wanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Letupan senjata terdengar di segala sisi daerah Marga. Pasukan ini
Civil Administration atau NICA bentukan Belanda sangat merasa terhina dengan peristiwa malam itu, sangat ambisius dan mengembur desa marga dari berbagai arah. Serangan hebat pagi itu tak kunjung membuat Ciung Menara dan I Gusti Ngurah Rai menyerah. Serangan balik dan terarah membuat Belanda kewalahan. Sederetan pasukan lapis pertama Belanda pun tewas dengan tragis. Strategi perang yang digunakan I Gusti Ngurah Rai saat itu pun tidak begitu jelas, namun kobaran semangat juang begitu terasa. Ternyata pertempuran belum usai. Kali ini serdadu Belanda yang sudah terpancing emosi berubah menjadi semakin brutal. Kali ini bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun NICA menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Demi pemberangusan desa marga, Belanda terpaksa meminta semua militer di daerah Bali untuk datang membantu. Belanda juga mengerahkan sejumlah jet tempur untuk membombardir kota marga. Kawasan marga yang permai berganti kepulan asap dan bau udara terbakar akibat serangan udara Belanda. Perang sengit di desa marga berakhir dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai dan semua pasukannya. Puputan Margarana menyebabkan sekitar 96 gugur sebagai pahlawan bangsa. Sementara pihak Belanda lebih kurang sekitar 400 orang tewas. Mengenang peperangan hebat di desa marga akan didirikan sebuah tugu pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Tanggal 20 November 1946 juga dijadikannya Hari Perang Puputan Margarana. Perang ini tercatat sebagai salah satu perang hebat di Pulau Dewata dan Indonesia.